bersama. Wih. Silakan untuk duduk di tempat yang sudah disiapkan dari para cast dan juga sutradara. Nanti akan menyusul produser sekaligus pemain dari film Berbalas Kejam. Dan hari ini Mas Edi, Mas Reza, Laura dan juga Yoga baru aja rekan-rekan media menyaksikan. Tadi reaksinya gimana? Coba di depan para cast dan sutradara. Suka tepuk tangan dong. Dan ini dia produser sekaligus pemain dari Berbalas Kejam, Baim Wong. Silakan. Sudah ada namanya Mas Bayu. Oke, sudah lengkap sekarang, sudah ada sutradara, sudah ada produser dan juga jajaran cast yang hadir pada sore hari ini untuk bersama dengan rekan-rekan media. Langsung aja diawali kita mungkin ngobrol sama Mas Bayu sebagai produser. Kita pengen tahu juga gimana pengalamannya dan juga kesan yang didapat saat proses produksi dari film Berbalas Kejam ini, dan boleh juga ceritakan gimana akhirnya bisa bertemu dengan Mas Teddy Surya apa aja. Siap. Hai juga, selamat datang ya, terima kasih udah datang juga. Saya sama Mas Teddy pertemuannya sebenarnya sangat singkat ya. Mencari skenario lama 8 bulan, akhirnya jatuh ke Mas Teddy karena suka banget sama ceritanya, penulisannya juga bagus banget. Tapi saya bilang saya mau membuat film ini. Yang saya tahu skenario-nya juga sebenarnya sudah ditawarkan sebenarnya. Tapi saya bilang saya mau buat kalau memang yang main itu Reza sama Laura Basuki. Jadi saya melihat detail-detail dramanya itu penting banget. Makanya saya berpikiran tidak mau ambil resiko, saya mau sama mereka berdua. Itu dia. Apa yang membuat akhirnya berapa lama akhirnya ngobrol sama Mas Teddy sebagai sutradara untuk mengembangkan cerita dan juga melihat pemain, karena dua nama yang disebutkan tadi kan dari Mulai Jatuh dan lain-lain juga sangat luar biasa sibuknya. Silakan. Mas Teddy berapa lama kita kali ketemu ya? Tiga kali ketemu. Ketemu habis itu baru ngobrol sama para pemain ya habis itu ya? Iya, habis itu Mas Teddy yang ngobrol sama mereka. Nah, kita ke Mas Teddy berarti nih sebagai sutradara. Mas Teddy setelah ngobrol sama Mas Baim, kemudian ada kalau bukan Reza Radian dan Laura Basuki, tadi Mas Baim mengutarakan sendiri gitu, jangan deh gitu. Nah, ini gimana Mas Teddy saat ngobrol, apa aja kesulitan-kesulitannya mungkin sampai dengan proses produksinya bersama dengan Mas Baim sebagai produser? Sebenarnya ngobrol sama Baimnya nggak terlalu lama. Saya ketemu lagi sama Baim waktu itu, kebetulan kita syuting iklan bareng waktu itu ya, iklan kopi bareng. Terus ngobrol, punya ide cerita apa, terus saya kasih beberapa skenario ke Baim. Terus dari situ dia ngeliat ada beberapa yang dia suka dan ada potensi cocok buat Tiger Wong. Dari situ pas kita pilih ke Berbalas Kejam sebagai proyek pertama kerjasama, dua nama yang selalu kita bahas adalah Laura sama Reza sebenarnya gitu, karena emang secara kebutuhan dari skenario-nya emang kita butuh orang-orang yang kurang lebih bisa mendapatkan kedalaman untuk peran-peran ini gitu. Yes, itu dia. Boleh dong tepuk tangan untuk Mas Teddy dan juga Mas Bayu. Sejak ngobrolnya ini berarti intens banget, akhirnya ketemu dengan para pemain. Dan juga ada para pemain dan juga hadir. Kita coba tanya ke para pemainnya ya, apa alasan dari masing-masing pemain akhirnya mau diajak oleh Mas Teddy dan juga Bayu untuk berada di Berbalas Kejam ini. Mungkin dari Reza Radian, silakan. Kayaknya kalau skenario-nya Mas Teddy, direkturnya Mas Teddy, kayaknya nggak ada yang bisa nolak ya. Terlalu berat. Ya sebagai salah satu sutradara kesayangan saya, kayaknya agak susah menolak. Pertama itu, kemudian setelah 12 tahun akhirnya ada yang percaya, Baim percaya, Mas Teddy percaya untuk menyatukan kami berdua, saya dengan Laura. Karena pertemuan pertama kami di 2010, baru ketemu lagi di 2022 waktu syuting. Jadi senang banget sih bisa ketemu lagi setelah 12 tahun. Dan tadi kita penonton yang ada di sini tuh ikut merasakan gemesnya, sebelnya, kesalnya, dendamnya. Itu gimana seorang Reza Rahadian berada di dalam karakter Adam ini, kesulitannya gimana untuk seorang Reza Rahadian? Nggak sulit, sepele. Iya. Wah, apalagi di akhir tadi kita ikut, wow, luar biasa. Saya percaya bahwa tiap performance dari seorang aktor bisa terdeliver dengan baik atas kerjasama
kolaborasi yang baik dengan pemain lain dan sutradara juga khususnya. Jadi saya mempercayakan diri saya sepenuhnya kepada Mas Teddy. Begitupun Mas Teddy percaya pada saya bahwa saya bisa mengeksekusi karakter ini. Mudah-mudahan seperti halnya Baim juga percaya. Jadi saya rasa kerja kolaboratif itu yang membuat kami di sini para pemain rasanya bisa berkolaborasi, berbagi perasaan, berbagi cerita, dan mudah-mudahan itu bisa terwujud dari permainan yang ada di tiap-tiap karakter pada film Berbalas Kejam ini sih. Reza Rahadian, tepuk tangan dong untuk Reza Rahadian. Selanjutnya kita ke Laura Basuki. Kalau Laura sendiri gimana pada saat tahun terus perannya kan juga sangat berat di sini, coba menenangkan, coba nggak boleh panik, tapi keadaan yang di sini kayaknya nggak mungkin nih kalau nggak ikut panik gitu. Silakan. Iya, sebenarnya nggak beda jauh sama Reza ya. Mas Teddy itu salah satu wishlist sutradara yang aku pengen kerja bareng. Sempat beberapa kali kerja bareng di iklan, tapi akhirnya berjodoh di film Berbalas Kejam ini. Terus juga sama Reza udah lama banget nggak main bareng, akhirnya bisa satu screen lagi. Dan aku udah nebak sih, pasti syutingnya akan menyenangkan gitu, karena di direct Mas Teddy dan mainnya sama Reza yang emang sahabat saya juga. Dan udah beberapa kali hampir kerja bareng sama Baim, belum pernah jodoh. Nah, akhirnya jodohnya ternyata di sini. Jodohnya di sini ya. Juga makanya tadi sebagai produser Baim pengen ada Laura Basuki banget di Berbalas Kejam ini ya. Oke, ini dia. Tapi kalau untuk Laura Basuki sendiri, apa sih Berbalas Kejam tuh menurut Laura Basuki? Sebenarnya tolak ukur aku nerima film tuh pertama kali pas baca skrip. Ya. Kalau aku bisa lanjut terus tanpa selesai naro-naro, berarti aku suka dengan skripnya, dengan perannya. Kalau misalnya baru 2 halaman udah pengen taruh lagi, berarti aku nggak klik dengan ceritanya gitu. Dan pas pertama kali baca, langsung bisa selesaiin saat itu juga, dan langsung bisa ngebayangin di kepala, wah ini karakternya akan enak banget dimainin. Walaupun di awal-awal misalnya Amanda ini karakternya sama sekali nggak emosional, nggak fluktuatif gitu, tapi gimana caranya itu menjadi tantangan aku mendeliver kalimat-kalimat itu bisa nempel ke Adam gitu. Itu sih tantangannya lebih ke situ. Itu dia Laura Basuki, tepuk tangan juga dong untuk Laura Basuki. Kita ke Yoga Pratama. Yoga juga bukan pertama kalinya barengan sama Mas Teddy, dan nih ada ini isu-isu di luar sana kan favoritnya Mas Teddy nih, Yoga Pratama gitu ya. Yoga, lu gimana di sini? Tadi kita nonton di sini nih, saya nonton di sini ngerasa diinterogasi juga. Saya ngerasa saya diinterogasi juga nih sama polisinya. Yoga sendiri gimana saat ada dan juga diajak ikut bergabung di Berbalas Kejam ini? Iya, seneng banget sama Mas Teddy ini. Rupanya mungkin ada koneksi di karya-karya aku sebelumnya, mungkin sama Mas Teddy ini nonton juga. Ini anak harus ikut di film gue gitu. Ikutlah di sini, kesampean lah gitu di sini gitu, di judulnya ternyata syuting sama Mas Teddy begini. Enak juga gitu kan. Film apa waktu itu Mudik kalau nggak salah, itu sama Mas Teddy lihat, terus ya kita ketemu, kita janjian ketemu, ngobrol ya udah, emang pengen syuting sama Mas Teddy. Dan gimana cara ngedalamin, karena ada hal yang unik untuk seorang Yoga masuk ke dalam karakter polisi ini gitu. Jadi apa sih treatment yang diberikan oleh Yoga Pratama terhadap karakter ini? Oh iya, adegannya itu memang udah asik gitu dibaca. Mas Teddy juga nyampein apa mau dia di karakter polisi ini, di adegan ini gitu kan, di adegan ketika polisi berhadapan sama Adam ini gitu, dia udah jelas maunya, jadi enak banget sih maininnya gitu. Jadi luar biasa ya. Oke, tepuk tangan dong untuk Yoga Pratama. Kita ke Mas Baim sebagai pemain, tapi tadi kan sebagai produser, sekarang sebagai pemain. Tadi di sebelah saya ada yang teriak, ini raja terakhir. Jadi ternyata di akhir mengejutkan juga untuk banyak penonton yang ada di sini. Mas Baim sebagai pemain ikut terlibat juga bermain dengan Reza Rahadian, Laura Basuki, dan juga Yoga Pratama di sini. Boleh dong ceritain gimana nge-build chemistry-nya satu sama lain untuk Berbalas Kejam ini? Kalau saya gimana ya? Saya sebenarnya malah gatel ya, maksudnya as a produser gitu ya. Ketika saya di situ tuh saya nggak kepengen lihat mereka syuting. Takutnya saya paling benci waktu saya jadi pemain ya, produser ikut campur. Makanya saya di make up terus, saya malas ke bawah. Saya takutnya kok gini sih, maksudnya kok gini sih. Saya di atas, pas scene-nya saya
baru saya tuh kalau sama Reza sama Reza ya ketemunya. Jadi kalau sama Reza tuh memang udah pernah sebelumnya. Tapi kalau yang di sini tuh memang dari awal saya penasaran sih, dalam arti Reza nih mainin kayak gini gimana ya. Dan kebetulan pas terakhir sama saya. Dan memang benar kata Laura, nggak ada kerasukan, nggak ada yang nggak ada. Reza tuh sangat fleksibel ya. Dia itu bisa dibilang anak ajaib ya. Dia gampang banget untuk masuk keluar tuh karakter bercanda lagi. Tapi kita lihat pas hasilnya, gila ya ini orang ya, hebat banget ya. Nah makanya kenapa saya perlu Reza tuh sebenarnya detailnya itu, yang ketika dia memerankan tuh penonton tahu perasaannya apa, bukannya cuman hanya ya dia membunuh gitu dia. Oke, tepuk tangan dong Mas Baim, terima kasih Mas Baim. Sebelum ke teman-teman media, mungkin terakhir ke Mas Teddy sebagai sutradara. Mas Teddy, apa yang diberikan kepada masing-masing cast Mas Teddy kepada pemain untuk bisa membawakan Berbalas Kejam ke deliver sebegitu kenanya ke penonton tadi Mas Teddy? Silakan. Banyak banget. Nggak ada. Nggak. Sebenarnya lebih ini aja sih. Tentunya kan setiap sutradara pasti punya metode-metode yang beda cara kerjanya. Kalau saya kebetulan cara saya kerja adalah saya percayain aja sama pemainnya gitu, karena ketika kita percayain ke pemain dan pemain ngerasa dipercaya sama sutradaranya, biasanya mereka akan ngasih lebih dari ekspektasi kita gitu. Jadi ketika saya bebasin Reza, Baim, Laura, sama Yoga gitu, jadi memberikan sesuatu yang di luar dari hayalan saya ketika saya nulis. Karena ketika saya menulis, saya punya hayalan, wah si Adam nanti jadi gini, si Reza karakternya akan seperti ini, Laura seperti ini. Dan bayangan itu tuh pecah aja setelah day one shooting gitu, karena apa yang mereka kasih ke saya beda dengan hayalan saya pas saya nulis gitu. Jadi semuanya tuh jadi di shape ketika itu, semuanya di shape ketika pas kita syuting gitu. Jadi itu ngasih saya lebih dari apa yang saya hayalin selama berapa bulan gitu. Yes, jadi saling percaya antara pemain, sutradara dan produser itu yang jadi energinya bisa nyampe ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi dong untuk para filmmakers dan juga para cast.